Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim akmal as-salawati wa atam at-taslim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketua DKM yang saya hormati, pengurus DKM Masjid Nurul Hikmah, Nurul Islam, ya, juga dari tim waras yang saya hormati, serta para jamaah sekalian yang berbahagia. Baru saja tadi pagi saya tiba dari Jakarta menuju Pekanbaru, dan dari bandara tadi langsung ke lokasi pertama, safari dakwah di Kabupaten Kuansing. Perjalanan kurang lebih hampir 3,5 jam dari bandara menuju lokasi di Kabupaten Kuansing. Lalu kemudian dari Kuansing langsung ke masjid ini. Jadi dari Jakarta belum sempat istirahat di hotel karena besok subuh masih ada agenda safari dakwah yang ketiga di Pekanbaru. Lalu setelah itu safari dakwah yang keempat dan yang kelima di Kabupaten Indragiri Hulu, dengan perjalanan yang cukup panjang. Dari situ lalu kemudian ke Kota Padang dan ke Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ini adalah bagian daripada komitmen bagaimana kita kembali mengingatkan kepada umat tentang kondisi situasi saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, sebagaimana yang tadi telah kita sama-sama tengok di dalam video, bahwa situasinya sungguh sangat memprihatinkan, sungguh sangat menyedihkan. Karenanya Bapak Ibu sekalian, pada malam ini kami bersafari dakwah untuk terus berkomitmen bagaimana kemudian hati kita, jiwa kita masih ada rasa kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, walaupun memang kita tidak bisa maksimal membantu, tapi setidaknya kita sedikit banyak meringankan beban daripada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Gaza tersebut banyak yang syahid, banyak yang meninggal dunia bukan karena bom saja, ya, tapi banyak juga yang meninggal dunia justru karena kelaparan saking tidak adanya makanan. Oleh karenanya pada malam hari ini, selain tadi telah berjalan infak, ya, maka nanti di akhir sesi sebelum nanti ditutup oleh doa, dari tim Yayasan Waras akan kembali berdiri untuk sama-sama mengajak kepada kita semua yang hadir untuk berdonasi komitmen kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Bapak Ibu sekalian, semoga kehadiran kita pada malam ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebagai bukti dan menjadi saksi di hadapan Allah nanti ketika kita dimintai pertanggungjawaban terkait kondisi Gaza, Palestina. Persis seperti yang dirasakan oleh Nabiullah Ibrahim saat sedang atau hendak dibakar oleh seorang raja yang bernama Namrud. Ketika Nabiullah Ibrahim dibakar, datanglah seekor burung yang mencoba untuk membantu memadamkan api, walaupun burung tersebut tidak sanggup memadamkan. Kenapa sebabnya? Karena api yang dibakar untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangatlah besar. Bahkan sebelumnya Raja Namrud membuat instruksi kepada seluruh penduduk negeri bahwa setiap penduduk negeri
membawa kayu satu orang satu. Bayangkan, Raja Namrud menginstruksikan seluruh penduduk negeri untuk membawa kayu satu orang satu. Bayangkan betapa banyaknya kayu yang dikumpulkan, bahkan sebesar gunung kayu tersebut. Lalu kemudian kayu tersebut dibakar, tujuannya untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Bahkan dalam riwayat, jarak yang cukup jauh pun masih sangat terasa panasnya. Jarak 2 kilo ke gunung api tersebut masih sangat terasa panasnya, sehingga Raja Namrud bingung bagaimana cara membakar Nabi Ibrahim, sementara kalau dilempar dari dekat bisa-bisa yang ngelempar ikut kebakar, ikut kepanasan. Akhirnya timbullah bisikan dari syaitan. Apa bisikan syaitan tersebut? Syaitan membisiki Raja Namrud. Apa kata syaitan? Hei Raja Namrud, kau jangan bingung. Sekarang kau buat saja ketapel raksasa. Dibuatlah sebuah ketapel raksasa oleh seorang Raja Namrud, diikat di 2 singgasananya di istananya, lalu kemudian ditarik Nabi Ibrahim sampai Nabi Ibrahim terlempar di gunung api tersebut. Api besar seperti gunung. Seekor burung mencoba untuk mencari air. Setelah burung tersebut mencari air, dikumpulkan di dalam paruhnya, lalu kemudian diteteskan air tersebut dari paruhnya menuju api sebesar gunung tersebut. Maka itu air yang dari paruh burung pipit tersebut belum sampai api udah jadi uap, saking besarnya itu api. Sampai-sampai burung tersebut dikatain, dibully kalau bahasa zaman sekarang. Apa kata teman-temannya? Percuma tidak akan bisa membantu Nabi Ibrahim dari kobaran api tersebut. Percuma kau tidak akan mampu bisa memadamkan api sebesar itu. Tetapi apa yang dijawab oleh burung pipit tersebut? Ya, memang aku tidak sanggup memadamkan api sebesar ini. Ya, memang aku tidak bisa maksimal membantu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tetapi setidaknya ketika nanti aku dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, bahwa aku bukan berada di barisan Namrud, melainkan aku berada di barisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Takbir. Tuh, burung tersebut hanya ingin nanti ketika ditanya oleh Allah di yaumil kiamah bahwa saya berada di barisan Ibrahim, walaupun saya nggak sanggup, walaupun saya nggak mampu menolong Nabi Ibrahim. Begitupun hari ini ada Israel laknatullah, ada Gaza Palestina. Walaupun kita tidak mampu secara maksimal membela saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina, tapi setidaknya ketika nanti kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini, ya, hari ini telah kita buktikan bersama kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina, kita buktikan. Dan hari ini kita buktikan bersama bahwa kita peduli terhadap saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Bapak Ibu sekalian, hari ini jangankan umat Islam, pemerintah pun hari ini sedang bersama-sama berjuang. Kita doakan pemerintah Indonesia berjuang bagaimana kemudian saudara-saudara kita yang ada di Gaza bisa hidup dengan tenang, dengan damai. Itu yang kita harapkan. Semoga peperangan ini segera berakhir sebagaimana tadi disampaikan dalam video seorang anak yang ingin peperangan ini agar segera selesai. Maka kita doakan bersama, semoga Gaza, Palestina diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedamaian, dan mudah-mudahan Allah berikan kemenangan di dalam perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Di warga Gaza itu, Pak Bu, mereka itu memang tangguh, memang hebat. Di saat-saat gempuran Israel terus menggempur saudara-saudara kita yang ada di Gaza, tetapi mereka tetap bertahan, tetap berdiri kokoh, berjuang. Bahkan
masih sempat-sempatnya mereka menghafal Al-Quran, sholat berjamaah di masjid, di lapangan-lapangan, di tenda-tenda. Luar biasa hebatnya. Itu yang harus kita contoh. Bagaimana di situasi kondisi yang tertekan, di suatu kondisi yang menakutkan, tetapi tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus mengikuti, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Terbukti bahwa yang kita tahu, yang kita lihat di televisi, di media sosial, bagaimana warga yang ada di Gaza, mereka berjuang tidak hanya mempertahankan tanahnya, tidak hanya mempertahankan haknya, tapi ada yang jauh lebih utama. Mereka mempertahankan bagaimana Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam, tetap berdiri kokoh. Bagaimana kita yang memang dianjurkan oleh Nabi, umat Islam di mana saja di dunia dianjurkan untuk bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa. Kalau kemudian hari ini mereka diam, mereka bungkam, hari ini Masjidil Aqsa bisa mereka rebut. Siapa besok yang bisa menjamin Mekah Madinah pun bisa mereka rebut? Kalau hari ini saudara-saudara kita yang ada di Gaza tidak melakukan perlawanan, sehingga hari ini mereka buktikan walaupun mereka lemah, walaupun secara senjata mereka jauh senjatanya lebih banyak Israel, tetapi mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih utama. Apa kekuatan tersebut? Kekuatan doa dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita seperti burung pipit yang membantu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang tidak mampu memadamkan api, tidak maksimal membantu, tetapi setidaknya pada malam hari ini kita berkomitmen untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad terbagi menjadi dua, jihad melalui jiwa dan jihad melalui harta. Jika melalui jiwa kita tidak sanggup dan tidak mungkin kita bisa berangkat untuk berperang langsung melawan Israel laknatullah alaih, maka ada jihad yang kedua, yaitu berjihad melalui harta yang kita punya. Janganlah pernah kita takut harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji Nabi tidak akan pernah berkurang, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka falyazdad yazdad. Nabi sebut sampai 3 kali, maka bertambah dan bertambah. Insyaallah pada malam hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk berjihad di jalan Allah, membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina. Kita buktikan kepedulian kita terhadap saudara kita yang ada di Gaza Palestina, dan semoga pada malam hari ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dikumpulkan bersama para syuhada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.